Shalom, perkenalkan saya atas nama Lilis Indrawel Mincetaneo, kelas A, semester 5, Prodi Pak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan dan landasan sosial. Baik, yang pertama yaitu sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan. Sistem sosial dapat diartikan sebagai sub atau bagian dalam sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, dalam kehidupan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya agar mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Misalnya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, maka individu dan sekelompok orang lainnya harus saling membantu demi menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan begitu, sistem sosial akan membawa konsekuensi bahwa aturan dan interaksi dalam masyarakat dapat mempengaruhi organisasi dan tata tingkah laku seseorang. Sistem sosial menurut Talcott Parons, sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam situasi yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang fisik di mana aktor tersebut memiliki ruang lingkup, memiliki motivasi, dan cenderung mengoptimalkan gravitasinya dan realisasinya terhadap situasi dan aktor lainnya berlangsung dalam sebuah sistem yang melibatkan simbol-simbol yang terstruktur. Artinya, sistem sosial terbentuk dari jaringan interaksi yang seragam. Yang berikut yaitu hubungan sosial, sistem sosial dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Sosial Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan zaman. Artinya bahwa pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai agama, Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, dan kebudayaan nasional agar karakter dan kepribadian anak yang dididik baik jika dilihat. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan yang bagus, maka proses pelaksanaan pendidikan harus berakar pada budaya atau karakter nasional, dan pendidikan juga harus mampu memenuhi tuntutan zaman, apalagi pada kondisi sekarang di era globalisasi yang menuntut tenaga kerja yang berketerampilan tinggi yang bisa diterima oleh pasar global. Selain itu, tujuan pendidikan juga berperan yaitu sebagai pewaris, pemelihara, dan pembaharu kebudayaan. Yang kedua yaitu landasan sosial. Landasan sosial menekankan pada pendidikan dalam proses dan memperhatikan kondisi dan proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat atau sebuah bangsa. Pada landasan sosial ini lebih memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial suatu masyarakat yang akan mempengaruhi penyelenggaraan dalam bidang pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.